Para pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Nicholas David akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang memelihara pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada umumnya kita berusaha mempertahankan atau merawat hal-hal yang kita anggap penting dalam hidup. Hal-hal yang nyata yang kita bisa lihat. Seperti rumah, kendaraan, atau tubuh kita sendiri. Saat ini kita berbicara tentang memelihara pernikahan. Sepertinya sesuatu yang terdengar lebih abstrak. Bagaimana kita melakukannya? Pak Nikola, sama seperti apapun, pernikahan pun perlu dipelihara ya. Pemerhati dan penulis masalah pernikahan, Leslie dan Les Carroll, menjabarkan 4 hal yang mesti diperbuat untuk memelihara pernikahan, yaitu komunikasi yang terbuka, komitmen yang teguh, pengampunan yang tak putus-putus, dan empati yang tulus. Ada 4 hal yang perlu kita cermati dalam usaha kita memelihara pernikahan, yaitu komunikasi, komitmen, pengampunan, dan empati. Di kesempatan ini kita bisa membahas hal yang pertama, yaitu komunikasi yang terbuka. Baik Pak Nicholas, komunikasi dapat diibaratkan seperti darah dalam tubuh. Sesehat apapun jantung, ginjal, atau organ lainnya dalam tubuh, bila tidak ada darah, maka tubuh akan mati ya. Tidak ada pengangkut oksigen untuk didistribusikan ke seantero tubuh. Nah, begitu pula dengan pernikahan. Tidak soal seberapa besar cinta dan tidak soal seberapa banyak kesamaan minat dan pola pikir di antara kita. Bila tidak ada komunikasi yang terbuka, maka akan matilah relasi pernikahan kita. Wah, sedemikian penting fungsi komunikasi dalam pernikahan. Sampai-sampai ini diibaratkan seperti darah dalam tubuh. Tanpa komunikasi, pernikahan mati. Sebetulnya apa yang perlu kita perhatikan dalam menjalin komunikasi yang baik dan bermutu dengan pasangan kita? Setidaknya ada 3 unsur dalam komunikasi yang seyogianya hadir di dalam pernikahan, yaitu yang pertama variasi, yang kedua kedalaman, dan yang ketiga kejujuran. Mari kita perhatikan satu persatu ya. Makin banyak yang dibicarakan, makin hidup relasi pernikahan. Singkat kata, makin bervariasi topik percakapan, maka makin dinamis relasi pernikahan kita. Saya mesti mengaku bahwa di dalam pernikahan kami, Santi adalah orang yang paling bertanggung jawab memutar roda variasi dalam berkomunikasi. Ada saja yang diangkat dan dibicarakannya berdasarkan pengalaman hidupnya sehari-hari. Jadi biasanya ada pihak yang cenderung lebih suka bicara dibandingkan pasangannya. Ya, saya yakin situasi kami tidak unik ya Pak Nikola. Saya percaya banyak di antara kita yang berada di situasi yang sama. Ada suami yang lebih suka bicara dan ada istri yang lebih suka bicara. Saya kira perbedaan ini lumrah dan wajar. Jadi tidak perlu kita mengada-ada menimbulkan topik pembicaraan bila memang tidak ada. Di dalam pernikahan kami, salah satu penyebab mengapa saya lebih cepat kehabisan bahan pembicaraan di rumah adalah karena di luar saya sudah lumayan saya ini sering berbicara ya. Jadi misalnya saya mengajar, berkhotbah, atau memberikan pembimbingan. Apakah perbedaan ini bisa menimbulkan masalah, Bapak? Terpenting adalah kita yang kapasitas bicaranya lebih terbatas, tidak memberi respons negatif kepada pasangan yang senang berbicara. Jangan sampai kita mengeluarkan perkataan seperti topik pembicaraanmu tidak bermutu atau saya capek mendengarkanmu. Nah, perkataan seperti itu seperti air dingin yang disiramkan ke bara api, langsung memadamkan minat untuk berbicara.
Mungkin kita yang lebih terbatas dalam berkomunikasi akan berkata, ya memang itu yang saya inginkan, lebih sedikit bicara. Mungkin saja benar, gara-gara perkataan pedas yang kita lontarkan, maka pasangan tidak lagi banyak bicara. Masalahnya adalah, dalam jangka panjang, komunikasi yang berkurang akan mengurangi oksigen pernikahan pula. Dan ini tidak sehat. Di sisi lain, jika kita ingin meningkatkan variasi ini, bukankah lama-kelamaan kita bisa akhirnya somot sana sini, sembarang apa saja kita bicarakan, yang penting banyak topiknya. Nah, maka kita juga sedapatnya masuk ke faktor kedua, yaitu kedalaman. Variasi penting, tapi kedalaman juga penting. Jika variasi menyemarakkan relasi, maka kedalaman memperdalam relasi. Membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi, seperti ketakutan, kebingungan, kekecewaan, dan luka di hati, berpotensi membawa relasi ke tahapan yang jauh lebih personal. Nah, sudah tentu tidak mudah bagi sebagian kita untuk membuka diri, membicarakan hal-hal yang pribadi itu, bahkan dengan pasangan sekalipun. Sekalipun baik, penyebabnya apa ya? Seorang istri atau suami tidak berani mengungkapkan apa yang dia pikirkan atau dia rasakan. Setidaknya ada 3 penyebabnya, Pak Nicholas. Pertama, ada yang memilih untuk tidak mengangkat topik pembicaraan yang dalam karena takut membebani pikiran pasangan. Kita berpikir daripada membebani pasangan, kita tanggung sendiri saja semua persoalan yang tengah kita hadapi. Kadang memang demikianlah kenyataannya. Ada pasangan yang tidak kuat menanggung beban tambahan alias tidak tangguh menghadapi stres dalam hidup. Kita sudah melihat ya betapa terganggunya pasangan sewaktu berhadapan dengan tekanan hidup. Itu sebab kita memilih tidak bercerita hal-hal yang dalam. Nah, kedua, kita takut tidak diterima. Kita khawatir informasi yang kita sampaikan akan diinterpretasi oleh pasangan sebagai tanda kelemahan. Atau kita takut pasangan tidak menghargai kita seperti sedia kala setelah mendengar informasi personal yang kita sampaikan. Mungkin kita pun takut bukan saja tidak diterima, tapi malah dicela. Itu sebab daripada mengambil risiko tidak diterima dan dicela, kita memilih untuk menutup mulut, lebih aman. Nah, ketiga, kalaupun kita tahu bahwa kita akan diterima, kita memilih untuk tidak bercerita hal-hal yang dalam sebab kita tidak yakin bahwa pasangan akan dapat mengerti apa yang tengah kita gumulkan. Mungkin pola pikir pasangan lebih praktis dan konkret, atau mungkin pasangan terlalu rasional dan kurang emosional. Apapun alasannya, akhirnya kita menyimpulkan percuma kita berbagi rasa dengannya karena dia tidak akan mengerti perasaan kita. Saya merasa 3 hal yang Pak Paul sampaikan ini benar. Ada kalanya saya sendiri enggan menyampaikan sesuatu karena takut membebani pikiran istri. Kadang juga takut diterima. Dan di waktu lainnya, saya pikir ya tidak perlulah saya beritahu, sebab dia belum tentu juga bisa memahami. Apakah pernikahan kita bisa tetap sehat sementara kita menyimpan sesuatu dalam pikiran dan perasaan kita yang kita tidak sampaikan kepada pasangan? Tentang sehat memang ya ini agak relatif ya Pak Nicholas, sebab sebetulnya yang menentukan sehat tidak sehatnya sebuah relasi pernikahan bukan hanya komunikasi ya. Komunikasi penting sekali, tapi bukan satu-satunya faktor. Jadi misalkan dalam komunikasi ya kita mengalami keterbatasan seperti kata Pak Nicholas tadi, ada hal-hal yang kita nggak sampaikan, apapun alasannya ya, jadi kita akhirnya ya simpan dah. Tapi misalkan di luar itu kita mempunyai relasi yang baik dengan pasangan kita. Misalkan kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya, kita bersedia mendengarkan dia, kita selalu ya menyediakan waktu untuknya,
pergi bercengkrama, ngobrol. Nah, sudah tentu hal-hal itu akan nantinya ya berperan besar di dalam kondisi pernikahan kita. Jadi kalau komunikasi kita agak terbatas, tapi di lain hal kita mempunyai kedekatan, keakraban, dan bisa menikmati hidup bersama, saya kira itu ya akan bisa tetap menjaga kesehatan pernikahan kita. Namun misalkan komunikasi kita terbatas karena kita nggak mau memberi beban tambahan kepada pasangan, tapi dalam hal-hal yang lain kita juga nggak mempunyai relasi yang terlalu erat dengan pasangan kita. Kita nggak mempunyai waktu untuk bercengkrama, kita jarang menyediakan waktu pergi bersama dia, atau kita juga jarang mendengarkan dia. Nah, sudah tentu itu semuanya nanti akan menambah ya ketidaksehatan di dalam relasi pernikahan kita. Oh, begitu ya. Dengan demikian, apakah dapat kita katakan juga bahwa semakin dalam kita berkomunikasi dengan pasangan, akan lebih baik hubungan kita sebagai suami istri? Kedalaman dalam berkomunikasi adalah barometer kedalaman relasi. Jadi makin dalam komunikasi, makin dalam relasi pernikahan. Pada akhirnya relasi akan melemah apabila kita tidak berhasil menggali komunikasi dan membuatnya mendalam. Sama seperti akar tanaman yang memerlukan kedalaman tanah untuk memperkokoh batang pohon dan memperoleh suplai air yang memadai, relasi pernikahan pun memerlukan kedalaman komunikasi untuk memperkuat relasi dan membuatnya tetap hidup bahkan di masa gersang. Saya kira dari dua hal tadi dalam komunikasi yang terbuka, menemukan variasi topik pembicaraan itu relatif mudah. Tetapi untuk membangun kedalaman saat berkomunikasi itu sulit. Ketika kita mengizinkan pasangan untuk menimba dari sumur hati kita, bukankah kita harus bersikap terbuka, membiarkan pasangan melihat kita apa adanya? Betul ya Pak Nikolas. Jadi memang kita mesti ya bersedia membiarkan pasangan melihat kita apa adanya. Nah, maka kita ini penting ya menyadari faktor yang ketiga dalam komunikasi yang juga penting adalah kejujuran. Bila variasi menyemarakkan relasi dan kedalaman memperkuat relasi, maka kejujuran menghidupkan relasi. Jika tanpa variasi dan tanpa kedalaman, maka relasi akan mati perlahan-lahan. Tanpa kejujuran, relasi akan mati seketika. Singkat kata, kejujuran dalam komunikasi adalah nafas relasi. Begitu kita berhenti bernafas, tidak lagi jujur, berhenti pula lah hidup relasi pernikahan kita. Ada satu hal yang tidak boleh hadir di dalam komunikasi, yaitu pertanyaan, apakah ia sedang berkata benar? Ketidakjujuran menghadirkan pertanyaan ini. Itu sebab penting bagi kita untuk berkata jujur, sebab begitu kita berbohong, maka hilanglah semua bobot dan nilai yang terkandung di dalam ucapan kita. Dengan kata lain, begitu kita mulai berbohong, maka pasangan akan kehilangan kepercayaan. Itu sebab dia akan selalu bertanya, apakah kita sedang berkata benar? Nah, itu benar-benar adalah sebuah pembunuh komunikasi. Amsal pasal 20 ayat 23 mengingatkan, dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Batu timbangan dan neraca adalah ukuran ketepatan berat benda. Bila si pembeli mengetahui bahwa si penjual telah mengotak-atik neraca dan batu timbangan sehingga tidak tepat demi keuntungannya, maka selamanya si pembeli tidak akan percaya pada si penjual. Nah, akhirnya usaha si penjual pun akan mati. Demikian pula lah dengan komunikasi. Seperti neraca dan batu timbangan, komunikasi diharapkan beralaskan kejujuran.
Sekali diketahui bahwa ternyata kita tidak jujur, selamanya orang tidak percaya perkataan kita. Sekali kita berbohong, selamanya pasangan akan mempertanyakan kejujuran kita. Nah, di saat itulah relasi berhenti bernapas. Bapak, kita sudah bahas di sini tentang variasi, kedalaman, dan kejujuran. Saya pikir sebagai makhluk sosial, dalam pekerjaan kita, kegiatan bersama tetangga, interaksi dengan rekan sepelayanan, tentu kita juga sering menjumpai orang yang kita tidak suka, atau orang yang perbuatan dan perkataannya menyakiti hati kita. Sejauh mana kita bisa menceritakan hal ini kepada pasangan, sehingga kita juga bisa terbuka, tetapi juga tidak jatuh dalam gosip, menjelekkan, atau membicarakan orang lain. Saya kira kita ini akan bergosip bila kita ini menambah-nambahkan ya apa yang terjadi demi keuntungan kita atau membela diri kita. Jadi kalau kita enggak menambah-nambahkan, kita sebetulnya sedang memaparkan kenyataan. Memang ya kenyataan ini sedikit banyak ya subjektif karena ya bergantung dari sudut pandang kita. Tapi kalau kita ya sedapat-dapatnya berkata sesuai dengan apa yang terjadi, nah saya kira itu bukanlah gosip. Kedua, saya kira kita bisa mengkategorikan sesuatu itu gosip bila maksud kita bukan hanya untuk ya berbagi rasa, ya kita ini sedang kesel, kita mau cerita, ada yang membuat kita marah atau apa tadi, tapi kita mempunyai motivasi itu untuk menjelek-jelekkan orang. Nah saya kira itu juga masuk dalam kategori gosip ya. Kita sengaja ya menambah-nambahkan untuk bisa menjelekkan orang tersebut. Nah jadi selama kita enggak menambah-nambahkan dan selama kita atau motivasi kita hanyalah mau menceritakan apa yang terjadi yang menjengkelkan kita supaya kita bisa berbagi beban dengan pasangan, tidak apa-apa kita bercerita tentang apa yang orang tadi lakukan atau katakan kepada kita, hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Inilah yang membuat relasi itu hidup ya, karena kita berbagi bukan saja hal-hal yang enak, yang gampang, tapi kita juga berbagi hal-hal yang nggak enak dan yang nggak gampang. Nah, bagi pasangan suami istri yang setiap hari bertemu, bisa jadi mudah menceritakan banyak hal. Tapi mungkin di antara pendengar ada yang sedang menjalin hubungan jarak jauh karena tuntutan pekerjaan atau sebab lainnya. Masukan apa yang Papa bisa berikan sehingga variasi, kedalaman, dan kejujuran dalam komunikasi ini bisa tetap terjaga? Tidak bisa disangkal Pak Nicholas dalam ya konteks jarak jauh ya. Nggak bisa enggak relasi akan terganggu ya, akan terpengaruh, dan yang menjadi salah satu penyebabnya adalah komunikasi akan terbatasi. Dan itu yang nggak bisa dihindari. Memang orang bisa berkata ada orang yang tetap tinggal serumah tapi yang nggak punya komunikasi, ya itu bisa memang. Tapi kalau misalkan ya kita ini dua-dua sama-sama ya biasa berkomunikasi, kemudian kita sekarang harus berpisah karena misalkan tugas atau pekerjaan, ya biasanya komunikasi akan terganggu. Dan sangat umum dalam relasi jarak jauh, kesalahpahaman mudah terjadi. Kenapa? Sebab memang tidak tatap muka. Karena itu kita tidak tahu konteks perkataan pasangan kita. Kita juga tidak tahu latar belakang perasaan pasangan kita karena kita tidak di sana. Jadi karena tidak tahu, misalkan kita ngomong dan kita mengeluarkan kata-kata yang kita anggap nggak apa-apa kok, tapi karena dia baru saja mengalami sesuatu yang kita tidak tahu, rupanya perasaannya peka. Waktu kita berkata sesuatu itu, wah dia langsung marah. Nah kita kaget, kok saya berkata begini, kok kamu begitu marah? Nah akhirnya udah lama bertengkar marah, akhirnya baru kita tahu, oh ternyata tadi ada yang terjadi dalam hidup dia sehingga membuat dia peka ya, sehingga kata-kata kita itu tuh menyulut kemarahannya. Jadi sekali lagi saya mau katakan tidak bisa dihindari ya, seringkali kesalahpahaman dan akhirnya konflik mudah terjadi di dalam relasi jarak jauh. Bagaimana kita menyiasatinya? Yang sudah tentu adalah
bicaralah sejelas-jelasnya. Usahakan kita ini ya memberikan informasi yang lebih untuk supaya pasangan mengerti konteksnya gitu, apa yang tengah kita hadapi atau apa, sehingga pasangan lebih bisa memahami perkataan kita. Contoh misalnya yang gampang, pasangan melihat kita misalnya kok wajahnya agak nggak gitu ramah, misalkan kita FaceTime ya, pasangan terus kemudian tersinggung dan berkata, kamu kok bukannya senang ya bisa bicara dengan saya udah tunggu-tunggu kita bisa ngobrol malam ini, tapi kok wajah kamu begitu, nggak enak dilihat dan sebagainya. Nah, kita yang lagi capek atau mungkin baru saja mengalami hal yang nggak enak, mendengar perkataan pasangan seperti itu, kita malahan marah. Kamu kok nggak menghargai saya, walaupun saya sudah capek, saya tetap menghubungi kamu, tapi kok kamu kok enak-enaknya mencela saya. Akhirnya ribut lagi. Jadi sekali lagi, begitu banyak ya kesalahpahaman bisa terjadi dalam komunikasi jarak jauh. Maka kita sedapat-dapatnya memberi penjelasan sebelum itu terjadi. Jadi kita bisa berkata, maaf ya, malam ini saya memang berusaha untuk ngobrol dengan kamu, tapi terus terang saya capek sekali. Ya, saya minta maaf, saya tahu kamu pasti sudah menunggu-nunggu untuk bicara dengan saya, tapi sayangnya kok begini, nggak bersemangat. Bukannya saya nggak bersemangat ya untuk bertemu atau ngobrol dengan kamu, tapi memang hari ini benar-benar saya terlalu capek. Jadi mohon maaf kalau malam ini saya nggak bisa ngomong terlalu lama. Nah, jadi berilah penjelasan seperti itu, meskipun pasangan mungkin akan terjengkel, tapi karena udah tahu alasannya, ya seenggaknya nggak sampai harus berakhir dengan pertengkaran. Jadi kemajuan teknologi yang bisa kita pakai misalkan melalui video call itu tetap belum bisa menggantikan pertemuan secara fisik, secara langsung. Betul, karena memang nggak ada itu ya kontak langsung. Misalkan dalam contoh tadi kita ini tinggal bersama, nggak ada relasi jarak jauh ya. Waktu pasangan kita pulang, kita udah lihat dia capek sekali. Kita udah lihat tuh kayaknya moodnya kurang begitu enak atau apa. Nah, kita langsung kan udah bisa bersiap-siap. Kita udah langsung bisa menyesuaikan diri. Kita misalnya ya udah jangan banyak ngomong, kita ajak dia makan dulu atau apa. Kemudian mungkin kita berkata, kamu tampaknya capek hari ini. Dan dia berkata, iya, saya capek sekali hari ini. Oh, oke. Kalau kamu capek nggak apa-apa, kamu mau istirahat. Nah, jadi karena kita tinggal bersama, kita lebih bisa ya melihat konteks kehidupan, apa yang terjadi pada pasangan kita, sehingga lebih bisa mengurangi kesalahpahaman. Kalau saya jadi teringat ya, masa remaja saya itu di era 90-an. Dulu ada sebuah lagu yang liriknya berkata, you say it best when you say nothing at all. Kamu paling baik mengucapkannya justru pada saat kamu tidak mengucapkan apa-apa. Bagaimana menurut Bapak? Oh, sudah tentu ada waktunya kita nggak mengucapkan apa-apa, sebab waktu kita nggak mengucapkan apa-apa, kita sedang mengkomunikasikan sesuatu yang penting yang mungkin perlu didengar atau perlu diperhatikan oleh pasangan kita. Misalkan dengan kita berdiam diri, kita itu menunjukkan kita mengerti pasangan kita lagi nggak mau ngomong, lagi capek. Jadi waktu kita berdiam diri, kita sebetulnya sedang berkomunikasi kepada dia bahwa saya memahamimu, kamu sedang capek, kamu nggak ingin bicara dengan saya, dan nggak apa-apa. Nah, jadi memang ada waktunya kita berdiam diri, ya. Tapi udah tentu secara umum kita mesti memang berkata, mengucapkannya, menjelaskannya. Karena ya pasangan nggak mungkin bisa mengerti pemikiran kita dan isi hati kita kalau kita nggak menjelaskannya. Bapak, di Asia ini pernikahan seringkali bukan hanya persatuan dua pribadi, tetapi terutama bersatunya dua keluarga besar. Bapak boleh bagikan pengalaman Bapak, hal apa yang dapat dilakukan anggota-anggota keluarga besar ini yang ternyata bisa membantu membangun komunikasi yang terbuka, atau sebaliknya malah merusak komunikasi antara suami istri. Pada dasarnya keluarga yang besar itu atau orang-orang lain dalam keluarga itu ya tidak mencampuri ya urusan rumah tangga kita tanpa diundang.
kalau kita memang mengundang, dalam pengertian kita bertanya, meminta masukan, ya keluarga besar silakan memberikan masukan. Tapi kalau tidak, memang sebaiknya tidak gampang-gampang untuk campur tangan. Sudah tentu ada waktunya, ya keluarga besar campur tangan. Kalau misalnya memang hal itu terlalu penting sekali ya. Tapi kalau enggak, ya sebaiknya keluarga besar tidak terlalu mencampuri. Dengan cara itu, maka kita sebagai suami istri lebih berkesempatan untuk ya mengembangkan kemandirian dalam rumah tangga, sekaligus dilatih untuk ya berkomunikasi dan menyelesaikan persoalan sendiri tanpa harus selalu melibatkan keluarga besar kita. Berikutnya kita juga mesti menyadari kalau dua keluarga besar ini ikut campur, seringkali itu nantinya dua keluarga besar itu akan memang ya konfrontasi atau tabrakan ya. Sebab nggak bisa enggak, biasanya tuh kita ini membela anggota keluarga kita. Meskipun anak kita salah, tapi kan ya anak kita akan bela dia. Meskipun anak kita salah, walaupun kita tahu dia benar-benar salah, tapi waktu misalnya keluarga besar yang sana kok begitu marah sama anak kita dan sebagainya, ya kita tetap akan bela dia dan akhirnya kita marah. Nah jadi sebaiknya kita memang enggak melibatkan diri ya sebagai keluarga besar ke dalam pernikahan anak kita. Kalau memang penting sekali, barulah kita terlibat. Kalau enggak, biarkan mereka membangun kemandirian, biarkan mereka berlatih untuk menyelesaikan masalah sendiri. Sebab kalau tidak, kita terlibat, akhirnya justru menambah, ya bukannya mengurangi masalah. Terima kasih banyak Pak Paul. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memelihara pernikahan, khususnya hal yang pertama yaitu komunikasi yang terbuka. Jika Anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara